Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diberikan cahaya, diberikan nur hingga mudah menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimallahu taala, faslun fi mujibil gusli wal guslu lugatan sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an sailanuhu ala jami'il badani binyati makhsusatin. Pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nah, ini kita akan membahas apa saja yang kemudian kita jadi wajib mandi. Nah, yang pertama, wal ghuslu lugatan, mandi itu menurut bahasa adalah sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Mutlak mengalirkan air ke sesuatu, itu mandi. Dari badan tentu. Wa syar'an sailanuhu ala jami'il badan binyati mahsusatin. Kalau menurut syara, yang disebut dengan mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Gitu. Berarti itu pengertian syara, berarti kalau mandi biasa tidak termasuk dalam pengertian ini. Karena dia tidak ada niat tertentu kalau kemudian kita mandi biasa. Kalau kemudian terjadi beberapa hal di depan ini, 6 perkara di depan ini, maka itu kemudian mandi kita yaitu adalah mandi yang dengan niat yang khusus, maka itu namanya mandi dalam pengertian syariah ini. Wallazi yujibul gusla sitatu asya'a. Adapun perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Yang pertama, 3 itu dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. 3 khusus, 3 ini dialami oleh laki-laki, juga dialami oleh perempuan. Yang pertama adalah wahya iltiqaul khitaini, yaitu bertemunya 2 alat kelamin. Ya, bertemunya 2 alat kelamin, maka ini kemudian menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi. Begitu. Nah, tunggu ya. Tapi yang dimaksud bertemu itu adalah masuk ya, bukan hanya saling ketemu begitu. Tapi kuncup kemaluan laki-laki itu masuk di masuk di vagina perempuan atau seukuran kuncup kemaluan laki-laki. Kuncupnya ya, kuncup bagian atas itu. Wa yu'abbaru an hadhil iltiqa' bi illaji hayyin wadihin. Diungkapkan dengan bahasa bertemunya 2 kemaluan itu adalah kemaluan orang yang masih hidup. Kemudian kehidupannya itu jelas, memang jelas dia masih hidup. Ghayyaba hasyafataz zakari, dia memasukkan hasafahnya, hasafah laki-laki itu, au qadroha, atau ukuran hasafah itu. Kalau yang sudah terpotong, misalnya dia salah sunat, salah khitan, kepotong bagian depannya itu, bagian depannya, maka seukuran penggantinya itu yang masuk, dia jadi wajib wajib mandi. Kalau Waalaikumsalam. Kalau kemudian masuk ukuran kuncup kemaluan laki-laki itu ke vagina perempuan, ya, ke vagina perempuan, maka wajib mandi. Kalau jomblo mana ngerti yang begini. Ini yang so menikah bakal ngerti sekali dia. Kalau jomblo dia kalau jomblo dia sulit mengerti ini. Wa yasirul adami al mulaju fihi junuban bi illaji ma zukira. Maka orang yang kemudian, perempuan yang kemudian dimasukkan zakar itu, zakar laki-laki itu, atau seukuran
kuncup kemaluan, kuncup kemaluan zakar itu dimasukkan, dia disebut sebagai orang yang junub, ya. Begitu juga yang memasukkannya juga junub, gitu, yang memasukkannya junub. Ya, itu yang pertama, bertemu dua alat kelamin, laki-laki atau laki-laki dan perempuan, maka kemudian itu mandi junub. Amal maitu fala yu'adu gusluhu bi ilaji fihi. Adapun mayat itu tidak diulangi mandinya ketika dia dimasukkan zakar ke dalam farjinya atau zakarnya yang dimasukkan ke vagina seorang perempuan yang masih hidup. Maka itu tidak, si mayat itu tidak perlu diulangi mandi jenazahnya ketika dia sudah dimandikan. Gitu, kalau dia sudah dimandikan. Misalnya sudah dimandikan, dia di kamar jenazah, tiba-tiba si pegawainya nakal. Ya, si pegawainya nakal, kemudian si pegawai itu perkosa dia misalnya, maka dia sudah tidak wajib dimandikan. Sudah tidak wajib dia dimandikan. Amal hunsa muskil, adapun banci muskil, di banci asli nih, yang punya dua kemaluan, fala gusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilajin fi kubulihi. Kalau banci ini dia kan punya vagina juga punya zakar ya. Punya kemaluan laki-laki, punya kemaluan perempuan. Lalu bagaimana kalau dia punya sama-sama, dia kasih baku maso begitu. Dia baku sentuh misalnya. Apakah Anda tidak tahu, karena Anda juga belum pernah lihat ya. Ini ilustrasinya begitu. Apakah nanti dia wajib mandi? Enggak, dia tidak wajib mandi kalau dia punya dua-dua. Gitu. Dia punya zakar, dia punya vagina, lalu dia kasih masuk. Maka dia tidak wajib, dia tidak usah wajib mandi. Karena dia punya dua-dua. Begitu. Kalau orang lain punya, itu baru dia mesti mandi. Gitu. Wa minal mushtarik inzalul khurujil mani. Dan bagian daripada yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah keluar mani. Nah, keluar mani ini menyebabkan yang keluar mani ini mandi. Baik dia keluar min syahsin bi ghairi ilajin, keluar dari seseorang tanpa kemudian terjadi senggama gitu, tidak dimasukkan ke vagina, tapi dia keluar. Misalnya dia menghayal, atau kemudian dia lakukan masturbasi misalnya begitu, atau masturbasi, onani, maka itu wajib mandi. Atau karena dia mimpi, kemudian mimpi dengan sang bidadari gitu, ya, terjadilah pertengkaran dengan sang bidadari, lalu kemudian keluar mani, maka dia wajib mandi. Makanya heran kalau ada cowok yang tidak pernah, di usianya itu dia tidak pernah mandi junub. Ini kenapa gitu? Apa dia tidak pernah mimpi gitu kan? Wa in qalla maniyu kotrotin, walaupun maninya itu adalah setetes. Maninya itu apa? Setetes. Maninya itu setetes. Dia cuma setetes, tetap dia wajib mandi. Tidak harus banyak, tetap dia wajib mandi. Walau kanat ala launil dami, sekalipun warna maninya itu berupa darah, tetap dia wajib mandi. Walau kana al khariju bi jima'in au ghairihi, keluarnya itu sebab jima atau selain jima, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram atau dengan cara yang mubah. Mubah itu sebab mimpi misalnya begitu, sama aja, maka dia wajib wajib mandi. Itu wajib mandi. Wa fi yaqzatin au naumin, dalam keadaan terjaga, ya, dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Bi syahwatin au ghairiha, sebab syahwat ataupun bukan karena syahwat, entah gimana gitu. Min turukil mu'tadi au ghairihi, dengan cara yang biasa dia keluar atau dengan yang tidak biasa, seperti misalnya pecahnya
tulang sulbi, lalu kemudian ketika dia kencing keluar mani misalnya. Nah, itu kan. Misalnya, maka itu juga menyebabkannya mandi. Wa minal mustarik al mautu, dan bagian yang dialami oleh laki-laki dan perempuan juga mati. Nah, orang mati ini, mati itu menyebabkan dia wajib dimandikan. Dia tidak wajib mandi karena mati. Mana dia bisa mandi sendiri. Tapi dia harus dimandikan oleh orang yang masih hidup, kecuali yang mati syahid. Mati syahid tidak perlu dimandikan. Nah, wasalah satu tukhtasu biha anisa, 3 itu dikhususkan untuk perempuan. Nah, itu, tapi antum harus tahu supaya kalau itu antum bisa kasih tahu ke antum ke istri. Karena masalah yang paling pelik di wanita ini masalah haid. Masalah haid. Karena kalau mau dibahas bab haid itu memang khusus bab haid, itu agak panjang memang. Karena ada beberapa persoalan terkait dengan wanita haid. Wanita yang haidnya terukur, wanita yang haidnya tidak terukur atau tidak teratur, itu masalah. Yang siklus darahnya tidak menentu. Kadang sudah mandi tapi besok-besok 2-3 hari keluar lagi. Nah, itu ada persoalan itu yang memang harus dibahas khusus soal bab nikah. Tapi 3, yang pertama adalah haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun ke atas. Berarti di bawah 9 tahun itu bukan darah haid. Gitu. 9 tahun ke atas dia itu sudah darah haid dia keluar. Dan nanti ada bahasan tentang khusus darah haid. Kriteria darah haidnya. Nifas. Selanjutnya adalah nifas. Nifas ini darah yang keluar akibat melahirkan. Yang dia itu biasanya 40 hari gitu. Paling lama itu 60 hari pasca melahirkan. Nah, dan itu mewajibkan mandi, sudah pasti itu mewajibkan mandi. Yang terakhir adalah wiladah. Wiladah ini habis melahirkan. Baik itu melahirkan yang al-mashubatu bil balali, itu yang disertai dengan basah, begitu. Ada kan melahirkan kering gitu ya. Ada melahirkan basah, itu mujibatun lil gusli qot'an. Itu sudah pasti mewajibkan mandi. Gitu. Wal mujarodatu anil balala mujibatun lil gusli fil aso. Sedangkan yang tidak basah, dia melahirkan tidak basah, maka tetap itu mewajibkannya mandi. Sebab dia diumpamakan, dikiaskan seperti mani. Jadi kalau keluar bayi kan, bayi itu asalnya dari mani, makanya dia mandi. Jadi mandi itu ternyata melahirkan itu di samping nifas, itu wiladah juga mandi. Jadi habis melahirkan dia wajib mandi. Entah 1, 2, 3 hari karena atau dia agak kuat baru dia mandi, namanya mandi wiladah. Dia niat mandi wiladah. Habis itu tunggu 40 hari atau 60 hari karena masih keluar darah nifas tuh, maka dia mandi. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan yang SC? SC itu yang kena sesar, tetap dia wajib mandi. Karena dia pasti keluar nifas juga. Iya. Gitu. Melahirkan, namanya juga melahirkan. Mandi wilada, mandi nifas, gitu. Itu penting ya, penting diketahui. Jadi itu 6 perkara yang mewajibkan kita mandi dengan niat yang khusus tadi. Gitu, niat yang khusus. Nah, sekarang pasal selanjutnya adalah wa faraidul gusli salah satu asya'ah.